Selamat pagi untuk semua siswa-siswi SMP Kristen Kalvari yang dikasihi Tuhan dan juga saya kasihi. Good morning. Cawaan. Bahasa Ibraninya Boker Tov. 1, 2, 3. Boker Tov. Tov itu baik atau top. Boker itu morning atau pagi. Pagi yang baik. Nah, sebelum kita belajar tentang dasar-dasar ya, supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bukan berhasil ya. Kata berhasil itu kata dunia, tapi yang tepat itu diberkati oleh Tuhan. Coba ulangi, 1, 2, 3. Diberkati oleh Tuhan. Kalau mau diberkati, kita harus sering berlutut. Berapa? Berlutut. Seperti sekarang, walaupun kalian duduk, tetapi sebenarnya secara rohani kita berlutut di hadapan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih karena perjalanan dari murid-murid SD Kristen Kalvari, bahkan murid-murid dari sekolah yang bukan SD Kristen Kalvari sudah selesai. Bahkan pada minggu ini mereka sudah memasuki jenjang yang baru, sudah naik kelas menjadi siswa-siswi SMP Kristen Kalvari. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mau memulai pelajaran baru di tahun ajaran baru. Kiranya Engkau menolong kami menjadi siswa-siswi yang taat, terdidik, dan teladan di dalam firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Sesi kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menolong. Kami sadar Bapa, kami orang berdosa yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Mohon kiranya Engkau berbelas kasihan dengan darah Yesus menghapus dosa kami, dan kami juga menyerahkan untuk sesi ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk belajar dengan baik sehingga nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita akan belajar ya, tentang yang namanya fondasi. Fondasi itu dasar ya. Seperti kalau kita punya kaki. Betul tidak? Kalau tidak punya kaki, kita tidak bisa berdiri. Nah, seperti gedung sekolah kita. Ya, walaupun kita melihat hanya satu lantai, tetapi di bawah dari lantai ini, itu ada yang namanya fondasi. Ya, dibangun dengan susah payah, dibangun dengan biaya yang besar. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai siswa-siswi, kalian juga harus punya fondasi yang kuat. Apa fondasinya? Fondasinya adalah kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya anak-anak dari papa kita dan mama kita. Ya, seperti orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi menurut satu ayat di Yohanes 1:12, tolong dicatat. Ya, Yohanes 1:12. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus akan diangkat, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Apa maksudnya? Menjadi anak, menjadi ahli waris kelak. Tapi sekarang kita menjadi anak, kita punya sifat seperti Allah. Punya apa? Sifat seperti Allah. Nah, kita tahu di sekolah Kristen Kalvari, baik dari TK sampai nanti kalau Tuhan izinkan, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, itu semboyannya tetap sama, 3T. Bagaimana 3T-nya?
taat, terdidik, supaya menjadi teladan, menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, hari ini kita akan belajar kata yang pertama. Taat itu sama dengan takut akan Tuhan. Kalau takut itu adalah sikap, kalau taat itu perbuatan. Ya, tolong dibedakan ya. Kalau taat perbuatan, kalau takut sikap. Ya. Kenapa kita takut pada Tuhan? Bukan karena kita itu berbuat jahat, bukan. Kalau kamu sudah percaya Yesus, semua dosanya sudah dihapus dengan darah Yesus. Paham? Kita takut jangan-jangan hidup kita itu tak beres. Tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, nama kita bisa rusak dan nama Tuhan juga bisa rusak. Nah, naik kelas, tidak naik kelas tuh ukurannya begini. Ada orang yang bisa belajar tapi malas belajar. Berarti dia tidak takut Tuhan. Dia tidak taat Tuhan. Bukan karena dia tidak bisa. Dia hanya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya seperti sekarang. Ya tidak mendengarkan dengan baik setiap kata-kata dari guru. Jadi tidak bisa menangkap. Ya, orangnya di sini, tapi pikirannya melayang-layang. Nah, kita akan belajar taat Tuhan itu perbuatan, takut Tuhan itu sikap sama. Tahu ya? Apa bedanya taat dan takut, Queen? Taat itu perbuatan, menjalankan perintah. Kalau takut, sikap. Takut apa? Sikap. Ya, seperti kita takut gagal, maka perbuatan kita apa? Rajin belajar. Sudah bisa nggak membedakan dua kata ini? Taat dan takut. Kalau taat, melaksanakan perintah. Kalau takut, sikap tidak mau membuat orang tua kita malu. Kalau kita tidak baik, bukan hanya nama kita malu. Nanti orang berkata, itu anak siapa tuh? Itu anaknya Pak Asyong. Bagus sekolahnya. Nah, nama bapaknya terangkat. Tapi kalau itu anak siapa tuh? Anak si A. Mencuri di luar. Siapa yang malu? Dirinya, orang tuanya. Kalau dia ke gereja, gerejanya dan Tuhan Yesus yang tercemar. Jadi sudah bisa membedakan kata taat dan takut. Oke, sekarang kita lihat. Apa semboyan dari sekolah kita? Taat, terdidik, teladan. Bukan hanya terdidik dalam ilmu, tetapi terdidik di dalam iman. Dalam apa? Iman. Paham ya? Ada lagunya. Coba nyanyi. Sudah diajarkan belum? Oleh Miss Tia. Yang SMP. Ya, yang SD dah. Ulangi. Di SD Kristen Kalvari. 1, 2, 3. Yang keras, yang dari SD Kristen Kalvari. Keras, 1, 2, 3. Ku belajar untuk mandiri. Menjadi ya, agar aku menjadi anak yang taat, terdidik, dan teladan. Waktu kamu SD, kamu disebut sebagai murid. Sebagai apa? Kalau sudah SMP, siswa. Kalau udah kuliah, mahasiswa. Ya, siswa di tingkat yang paling tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar. Hari ini kita banyak akan belajar 2 huruf saja. P dengan T. P dengan T. Tetapi di sini saya beri kalian 4 huruf. Tolong diingat. PTYS. Ya, PTYS itu apa? P, puji. T, Tuhan.
Yesus ya, bukan Peter Yoksan ya. Apa PTYS? Puji Tuhan Yesus. Kita akan nanti banyak belajar tentang pengajaran dalam huruf P untuk mencapai 3T. Mencapai apa? 3T. Nah, saya minta itu kameranya sudah bisa ke layar ya, supaya bisa dilihat. Nah, P yang pertama, ya, kalau boleh ditulis di Alkitabnya nggak apa-apa. Ya, karena ini kita belajar firman ya. Namanya paralelisme. Puisi bahasa Ibrani. Kalau puisi bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat puisi? Dengan menggunakan baik bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, itu menggunakan akhir kalimat yang bunyinya sama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi akhir dari kalimat itu bunyinya sama. Itu puisi dalam bahasa Indonesia dan puisi dalam bahasa Hakka atau Mandarin sama. Tetapi kalau kita belajar Alkitab itu di Perjanjian Lama ada yang ditulis dalam bentuk puisi. Tolong diingat ya, puisi. Mana saja bukunya? Mana? Ayub, tolong ditulis ya. Ya, Ayub kasih tanda. Terus Mazmur, terus Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. 5 kitab. Banyak ya, ditulis dalam bentuk puisi. Berapa kitab? Ya, Ayub, terus Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung dalam bentuk puisi. Tetapi puisi orang Israel, puisi bahasa Ibrani bukan dalam bentuk kesamaan bunyi di kalimat atau di kata yang terakhir. Contohnya tadi apa? Berakit-rakit ke hulu, sama-sama ucap 1 2 3. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya apa tuh? Maksudnya begini, kalau kamu makan durian, kamu buka semua. Kamu apa? Ada yang suka durian nggak di sini? Angkat tangan yang mau makan durian. Bagus. Jadi kalau kamu punya 2 durian, kamu buka dua-duanya. Buka apa? Dua-duanya. Kamu bandingkan rasa mana yang lebih enak. Makan yang kurang enak dulu, baru belakangan yang lebih enak. Jangan kamu makan yang enak dulu, belakangannya tidak enak. Ngerti? Oke, nah. Bahasa Ibrani, puisinya itu seperti rel kereta api. Tangannya begini, coba. Seperti apa? Rel kereta api. Ada 2 kalimat. Ada apa? Kalimat A dan kalimat B. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kalau ada 2 orang, itu biasanya begini ya. Antara kamu dan dia. Kalau saya lihat ini, oh ini bisa kontras nih. Ya bisa apa? Kontras. Kontrasnya apa? Ini bukan dari sekolah Kristen Kalvari. Dulu. Ini dari SD Kristen Kalvari. Nah, kalau kontras, itu kamu kasih kata sambung, tetapi. Kata apa? Tetapi. Kalau sama, mirip, kamu gunakan kata sambung dan. Kata sambung apa? Dan. Contohnya di sini, coba. Amsal 1:7. Mari kita baca. Kalimat pertama apa bunyinya? Takut atau taat akan Tuhan adalah permulaan pangkal pengetahuan. Kebalikannya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalimat 1, kalimat 2 itu saling bertentangan. Saling apa? Makanya ditambah kata tetapi. Yang namanya apa? Paralelisme. 1 2 3. Paralelisme bukan kesamaan bunyi dari kata terakhir di kalimat-kalimat yang ada. Nah, sekarang kita lihat apa itu paralelisme.
Singkatannya ini, Saskek. Nih ya, saya ke belakang dulu ya. Nih. Saskek. Tolong ditulis ya. Apa Saskek? Sinonim. Tadi ya. Tadi sinonim bukan? Tadi sinonim bukan? Bukan. Tadi apa? Antitesis, saling bertentang. Yang satu orang takut Tuhan, yang satu orang bodoh. Sintesis. Sintesis itu A plus B. A plus B. Klimaktis apa? Makin naik sampai puncak. Apa klimaktis? Naik sampai puncak. Kalau emblematis, simbol apa? Simbol. Orang itu bernyanyi merdu seperti burung apa? Kakak tua. Atau burung apa? Nah, seperti. Kemudian yang terakhir, kiastik. Ya, kiastik ini A, B, nanti akan saya jelaskan. Paham ya? Singkatannya apa? Saskek. Tolong ditulis. Karena ini pasti kamu belum pernah dengar. Ya, Saskek. Kalau kamu membaca 5 kitab syair, kamu harus menggunakan ya formula ini untuk melihat hubungan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ini menyangkut literasi. Menyangkut apa? Literasi. Penting ya. Kalau sekarang kita bukan hanya belajar menghitung, tapi kita belajar juga tentang literasi. Saskek. Apa Saskek? Sinonim. Terus ya, A-nya apa? Antitesis. Berlawanan. Baru Nah, sintesis tuh buku ini loh, sintesis. Injil Tuhan Yesus. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes digabung jadi satu. Ini sintesis. Digabung. Nah, kemudian apa tuh klimaks? Klimaks. Ya, dari yang rendah ke tinggi ya. Jadi seperti menyanyi ya, suaranya makin lama makin keras. Seperti sekolah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi makin naik. Kamu juga kan? Ya, dulu masih TK saya ingat tuh. Queen kan? TK Kristen Calvary ya. Nangis gak waktu pertama datang? Ada yang nangis-nangis kan? Kemarin saya shoot video, ada anak masih nangis. Tapi ada anak yang senang. Tapi sekarang kan sudah beda. Ya, sudah jadi apa? Remaji dan remaja. Ya, sudah puber. Sudah apa? Ada yang sudah apa? Puber ya. Itu si Gilbert tuh suaranya sudah ngebas. Dulu kecil ya. Saya masih ada tuh foto Gilbert waktu dia TK. Kalau adiknya Wilson, Quincy, waktu dia lahir bayi, saya dengan istri saya ke rumah mereka. Ada foto bayinya dia. Baru lahir, masih diranjang. Si Quincy ya, Quincy. Oke? Nah, klimatiks dan emblematik ini simbol apa? Simbol. Nah, seperti ini Injil Matius disimbolkan dengan singa. Yesus raja dari orang Yehuda. Injil Markus simbolnya apa? Lembu, banteng. Yesus adalah budak. Karena di Injil Markus begitu banyak kata segera. Injil Lukas, Yesus adalah manusia sejati. Simbolnya manusia. Disebut putra ya, putra Allah jadi putra manusia supaya kita anak-anak manusia percaya kepada Tuhan Yesus putra Allah diangkat jadi anak-anak Allah. Yang terakhir, Injil Yohanes simbolnya apa? Burung raja wali, burung elang, rajanya burung karena Yesus adalah Tuhan. Di Injil Yohanes itu ada 7 kali perkataan aku adalah 7 kali. Ingat ya. Nah, sekarang saya jelaskan ya, Saskes ya. Sudah catat? Sudah belum? Sudah ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, itu disebut paralelisme sinonim. Sinonim. Contohnya kamu bisa catat Mazmur 19 ayat 2.
Langit sinonimnya apa? Cakrawala. Paham? Kata sambungnya dan. Kalau antitesis atau antitesis itu kata sambungnya tetapi, apa? Atau namun. Oke. Langit ya. Sinonimnya cakrawala. Nanti saya akan kirimkan ya file ini ya. Kamu hanya catat ininya. Yang semua itu akan dikirimkan. Catat ayatnya sebagai contoh. Cakrawala memberitakan, menceritakan. Sinonim tidak? Sinonim ya. Persamaan kata. Persamaan apa? Kata. Seperti bangkit sama dengan berdiri. Nah, menceritakan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Pekerjaan-pekerjaan tangannya. Semua yang dikerjakan Tuhan itu mulia. Ya, kalau kamu mengerjakan ulangan dapat 100, wah, mulia. Paham ya? Apa artinya mulia? Sempurna, indah, kudus, suci. Mulia ya, orang bisa bilang gini kan? Oke. Sinonim yang berikutnya apa? Antitetis ya. Antitetik. Kontras. Kalau kontras kata sambungnya apa? Tetapi. Kalimat satu, coba baca. 1, 2, 3. Putra bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Lawannya, tetapi anak yang bebal. Apa itu bebal? Apa namanya bebal? Disuruh tapi tidak mau nurut, namanya bebal. Seperti misalnya, hei, datang sekolah minggu tapi nggak mau datang. Gelarnya apa? Bebal. Apa? Disuruh belajar tapi main, namanya apa? Bebal. Ya, adalah kedukaan untuk ibunya. Dua kalimat dilawankan. Di mana? Ini adalah puisi dari Tuhan loh. Ya, bukan berdasarkan persamaan bunyi, tapi dua kalimat. Bisa saling mendukung, saling bertentangan. Yang ketiga, sintesis. Saling bagaimana? Melengkapi. Saling apa? Sintesis. Ya, seperti ini. Injil Tuhan Yesus itu dibuat secara sintesis ya. 4 Injil digabungkan ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, contohnya apa? Mazmur 1:3. Coba baca 1, 2, 3. Ia seperti pohon terus yang ditanam di tepi aliran air, terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, jadi kalimat ini dilanjut terus ya secara sintesis. K, klimaktis. Contohnya Mazmur 29 ayat 1. Mari kita baca. Berilah kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Ya, belum selesai kan? Dilanjut dengan apa? Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Jadi naik terus sampai puncak. Seperti kalian sekolah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 lulus. Klimaktis. Paham ya? Seperti kita makan kan? Ya, selesai ya, baru kenyang ya. Berikutnya, emblematis. Apa tuh emblematis? Emblem itu simbol. Apa emblem? Atau kiasan. Contohnya Mazmur 42 ayat 2. Mari kita baca. Ada kata apa? Kalau emblematik, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi kalau kamu melihat ya di dalam Alkitab ada kata seperti. Itu simbol apa? Simbol. Oke. Seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu banyak simbol. Saya ajarin kamu. Simbol Roh Kudus itu ada 3A. Apa? 3. Pertama apa? Air. A kedua, angin. Roh Kudus seperti apa? Angin. Yang ketiga, Roh Kudus seperti api. 3A. 1, 2, 3. Roh Kudus seperti apa?
Yang pertama, air bisa membersihkan kita, menyucikan kita. 2, angin. Kenapa angin? Angin kan tidak nampak. Roh Kudus nampak nggak? Yang ketiga, api. Waktu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, membuat para muridnya itu apa? Bersemangat dan pandai bicara bahasa asing tanpa perlu belajar. 3 simbol Roh Kudus ya. 3A apa? 3A? Air, angin, dan api. Yes. Emblematis. Lanjut. Yang berikutnya itu yang terakhir, kiastik. Nah, ini yang tidak ada di dalam tulisan lain kecuali di Alkitab. Di mana? Jadi kalimat itu bisa 4, ya. Kalimat 1, kalimat 4 itu disandingkan. Kalimat 2, kalimat 3 disandingkan. Coba lihat. Coba kita baca. Polanya disebut ABBA. ABBA. Mari kita baca kalimat 1. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, Mazmur 137 ayat 5 dan 6. Nah, kemudian hendaklah, ini ada 2 kata hendaklah kan? Hendaklah aku menjadi kering tangan kananku, hendaklah lidahku melekat pada langit-langitmu. Jadi jika aku melupakan engkau, yang kedua jika aku tidak mengingat engkau, kan sama nih. Sama tidak? Syairnya ada 4 kalimat. Ada berapa? 4 kali kalimat dalam bentuk A, B, B, A. A, B, B, B. Namanya apa? Kiastik. Kenapa kiastik? Nah, kiastik itu, coba tangan kalian gini. Huruf apa ini? Kalau Indonesia X. Kalau bahasa Yunani namanya ki, apa? Ki. Ya, bukan X ya. Nanti kalau kamu belajar matematika, nanti ada Pak Abelio itu kan dia sarjana matematika. Kalau ini dibaca bukan X tapi ki apa? Ki. Baca apa? Simbol ini ki. Ingat ya? Kalau kamu baca kalimat matematika ini bukan baca X tapi apa? Ki. Ya. Jadi kata kiastik ini karena begini, nah makanya disebut apa? Ini ya. Kiastik dari bahasa Yunani. A, B, B. Mazmur 137 ayat 5 dan 6. Oke, ulangi. Syair Ibrani ciri khasnya apa? 2 kalimat yang disandingkan dengan cara saskek. Apa saskek? Yang pertama, sinonim, antitesis, sintesis, klimaktis, emblematis, dan yang terakhir ya kiastik. Huruf apa? Huruf ki. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Karena ada 5 kitab Perjanjian Lama ditulis dengan cara puisi. Apa saja? Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, dan kitab Pengkhotbah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai ya. Dalam kitab Amsal, begitu banyak kata takut akan Tuhan. Takut apa? Kenapa? Kalau kita takut Tuhan, kita taat Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati. Diberkati. Nah, ada 16 pelajaran tentang takut akan Tuhan. Ya, semuanya sudah saya buat supaya gampang diingat dengan huruf apa? P, apa? Huruf apa? P. Ya. Apa P? PTYS, puji Tuhan Yesus, ya. Dengan 3T ya, taat, terdidik, menjadi teladan. Pertama, coba kita baca. Amsal 1 ayat 7 ini disebut sebagai tema dari kitab Amsal. Tema kitab apa? Amsal ini ayatnya. Coba kita baca. Jangan lupa ya, kalau kamu ditanya kitab Amsal 30 pasal, temanya mana? Temanya di ayat yang ke-7 pasal 1. Mari kita baca. Takut atau taat akan Tuhan adalah permulaan atau pangkal pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut akan Tuhan disebut sebagai apa? Pangkal pengetahuan. Sekarang saya bertanya, kenapa kita bisa tahu?
Kenapa? Kenapa sekarang kamu pakai seragam sama? Kenapa bisa? Kenapa bisa tahu? Ayo. Yang di belakang siapa namanya? Kenapa kamu bisa tahu hari ini seragamnya harus batik daerah? Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu? Karena diberitahu. Betul? Siapa yang kasih tahu? Mistia lewat pengumuman. Nah, sekarang begini. Kamu kenapa bisa tahu ABCD? Siapa yang kasih tahu? Guru. Nah, sekarang begini. Di dunia ini begitu banyak hal kita nggak tahu. Begitu banyak hal kita nggak tahu. Sekarang saya tanya kamu. Kamu tahu nggak bahasa Korea? Nggak tahu. Ya, tapi kalau diberitahu lama-lama bisa tahu. Oke. Sekarang siapa yang maha tahu? Tuhan kita itu maha tahakwa. Ingat, apa maha tahakwa? Masih ingat? Dev? Maha tahakwa. Maha tahu? Ha? Belum. Ha? Maha hadir? Maha kuasa. Sebut 1, 2, 3. Tuhan kita itu maha tahakwa. 1, 2, 3. Maha tahakwa. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dari mana itu ajarannya? Mazmur 139. Tolong ditulis, jangan dibalik-balik ya. Mazmur 139. Dia tahu siapa kamu. Dia hadir dimanapun kita berada. Yang terakhir, dia maha kuasa. Buktinya apa dia maha kuasa? Menciptakan kita di dalam rahim orang tua kita. Kalau ditanya, kenapa kamu tahu Tuhan maha kuasa? Tuhan menciptakan kita di rahim. Rahim siapa? Mama kita. Paham ya? Maha apa? Tahakwa. Dia tahu siapa kamu. Jadi kalau kamu mau tahu, Tuhan kasih tahu. Seperti sekarang, kenapa saya tahu? Tuhan yang kasih saya tahu. Ya. Yang paling penting loh, guru bisa kasih tahu kamu. Tapi yang lebih penting daripada itu, Pak, Tuhan yang kasih tahu kita. Ya. Di Alkitab ini loh, Tuhan kasih tahu kita bagaimana dunia ini akan berakhir. Penting sekali. Oke, lanjut. Ini apa? Antitesis. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ya, Amsal 1:27. 1:23. Amsal 1:29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan yang kedua tadi adalah pangkal pengetahuan, sekarang pilihan hidup. Pilihan hidup. Kamu mau belajar, tidak mau belajar, itu kamu yang memilih. Ya, pilihan apa? Hidup. Ingat ya. Kalau kamu ditanya apa itu takut akan Tuhan? Pangkal pengetahuan. Yang kedua, pilihan hidup. Kamu memilih nggak percaya Yesus atau nggak mau? Yang ketiga, Amsal 25. Mari kita baca. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan aku. Jadi, takut akan Tuhan adalah pusaka yang dihadiahkan. Jadi sudah 3 P ya. P pertama apa? Pangkal, pilihan hidup, 3, pusaka. Yang keempat, Amsal 8:13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ini seperti yang diajarkan Yesus di Markus 7 yang sudah saya beri singkatan. Picacu, zumbujira, jalinari, hu sombal. Artinya pisah dari dosa. Kalau kamu ditanya, apa itu dosa? Dosa itu singkatannya ini. Coba kita ingat. Picacu, sumbujira, jalinari, husombal yang diajarkan Yesus di Injil Markus 7. Mari kita ingat, apa picacu? Pikiran jahat,
Cabul, apa tuh cabul? Pornografi ya. Curi, seperti kalau ulangan tak boleh nyontek atau ngerpek, itu mencuri. Sumbu jira, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Apa itu berzina? Mengambil istri orang, mengambil suami orang. Rakus, apa tuh rakus? Penyembahan berhala itu sama dengan rakus. Apa jali nari? Jahat, licik, nafsu iri, husombal, hujat, sombong bebal. Ingat singkatan ini. Dosa itu dapat dirinci dengan singkatan apa? Picacu, sumbu jira, jali nari, husombal. Sudah ya? Oke, nanti bisa diterima nanti di WA group ya. Lanjut. P pertama apa? Takut akan Tuhan, pangkal pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah pilihan kehidupan. Takut akan Tuhan adalah pusaka yang dihadiahkan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah pisah dari dosa. 17, 129, 25, 8, 13. Ya. Sudah 4P ya? Berapa P? 4P ya. Kita lanjutkan. Takut akan Tuhan, Amsal 9 ayat 10, adalah permulaan hikmat. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa atau yang maha kudus adalah pengertian. Jadi kita tahu takut akan Tuhan adalah ini. Pangkal tadi pangkal pengetahuan, sekarang pangkal hikmat. Dan ini yang penting nih, mengenal siapa Tuhan. Catat ya ini ya. Mengenal siapa Tuhan. Jadi kalau kamu mau kenal siapa kamu harus kenal papa kamu seperti apa. Betul nggak? Sifat kamu dari siapa? Papanya dan mama. Tapi itu tak cukup loh. Karena papa mama kita itu orang berdosa. Orang apa? Bagaimana supaya kamu bisa jadi orang kuat? Harus mengenal siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kenapa mengenal Tuhan Yesus? Karena dia sudah mati untuk dosa kita. Dia tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa kita. Pada hari Jumat dia disalib. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Gilbert, apa bukti Yesus mati? Coba, apa buktinya dia mati? Apa? Dikuburkan. Siapa yang menguburkan dia? 2 orang. Orang paling kaya namanya Yusuf, orang paling pintar namanya Nikodemus, dapatkan izin dari gubernur Pilatus. Jadi dia mati untuk dosa kita, sebagai bukti dia mati, dia dikuburkan. Yang ketiga, pada hari ketiga hari Minggu dia bangkit dari antara orang mati sesuai kitab suci. Apa buktinya dia bangkit? Dia menampakkan diri 10 kali dalam waktu 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Waktu dia menampakkan diri, apa bedanya Yesus sebelum dia mati dengan sesudah dia bangkit? Apa bedanya? Yesus sebelum dia mati, dia bisa lapar, dia bisa haus. Karena dia manusia sejati dan Allah sejati. Tetapi begitu dia sudah bangkit, dia punya namanya tubuh mulia. Tubuh apa? Nggak akan lagi sakit, nggak akan lagi lapar, tapi bisa makan. Dia kalau mau berpergian, tidak perlu lagi jalan kaki, bisa jalan kaki, tapi dia bisa langsung sampai di tempat yang tertutup, dia bisa masuk tanpa muridnya membukakan pintu. Namanya tubuh apa? Tubuh mulia. Kalau kamu ditanya, mengapa percaya Yesus? Kita akan diberi apa? Tubuh mulia. Yang nggak akan bisa berdosa lagi, yang tidak akan salah. Kamu kalau dikasih ulangan 100, dapat apa? Nah, kenapa sekarang nggak 100 terus? Karena belum punya namanya apa? Tubuh mulia. Tubuh kita ini tubuh berdosa. Tubuh apa? Suatu saat bisa mati. Ingat ya. Jadi P kelima apa? Pangkal, hikmat, dan kenal Tuhan. Jadi kalau mau kenal diri, harus kenal orang tua. Kenal siapa? Nah, sifat-sifat kamu itu dari orang tua kamu. Tapi untuk memperbaiki kita harus kenal siapa? Tuhan Yesus. Ingat loh. Ya, kalau kamu merasa diri kamu kelemahan,
dalam hal tertentu, kamu bisa perbaiki diri dengan mengenal siapa? Tuhan Yesus Kristus. 10:27 kita baca. 1, 2, 3. Apa itu makna takut akan Tuhan? 1, 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi kontraskan lawannya apa? Tahun-tahun orang fasik yang tidak percaya Yesus diperpendek. Ini namanya apa? Antitesis. Kalimat 1 dilawankan kalimat 2. Kalau takut akan Tuhan akan panjang umur, bahkan hidup kekal. Bahkan apa? Hidup kekal. Sekarang saya bertanya, kamu umur berapa percaya Tuhan Yesus Kristiani? Kelas berapa? 1 SD. Oke. Kalau Gilbert umur berapa percaya Yesus? Kelas berapa? 10. Umur berapa? 10. Queen? Kelas 2 SD. Ya, kamu harus tahu ya kapan percaya Yesus ya. Nah, oke. Kita percaya Yesus bukan hanya panjang umur di bumi, tapi apa? Apa itu maksudnya panjang umur? Tugas kita selesai, apa? Misalnya ada orang mati 45 tahun. Tapi kalau dia mati karena apa? Ngebut di jalan. Tugasnya selesai nggak? Belum. Dia bodoh apa? Ngebut. Tapi ada orang seperti Yesus. Tugasnya selesai nggak? Umur berapa Yesus mati? 33. Dia panjang umur nggak? Kenapa panjang umur? Karena tugasnya sudah selesai. Nah, ingat baik-baik lu. Ya, tugas selesai. Kalau Musa matinya berapa tahun? 120 tahun. Tapi tugasnya belum selesai. Karena dia memberontak pada Tuhan. Dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tugasnya diganti oleh Yosua. Oleh siapa? Makanya waktu Musa mati disebut dia punya mata masih terang. Ingat ya, apa itu panjang umur? Tugasnya sudah selesai. Selanjutnya, Amsal 14 ayat 2. Siapakah yang berjalan dengan jujur? Ini pertanyaannya. Siapa berjalan jujur? Ini pengandaian. Takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Jadi ini apa? Kalau ada kata sambung tetapi, berlawanan atau antitesis. Ya, jadi takut akan Tuhan adalah panduan P ya, perjalanan hidup yang jujur. Oke. Selanjutnya 14:26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi takut akan Tuhan kita mendapatkan apa? Proteksi. Ya, kita mendapatkan keamanan dari Tuhan. Selanjutnya 14:26. Kita baca sama-sama. Sekarang 4 berikutnya. Takut akan Tuhan 9 ayat 10. Pangkal hikmat dan pengenalan akan Tuhan. 10:27. Takut akan Tuhan memberikan kita panjang umur. 14:2. Takut akan Tuhan adalah panduan perjalanan kehidupan yang jujur sesuai dengan firman. Yang ke-8, takut akan Tuhan memberikan kita proteksi atau perlindungan bahkan untuk keluarga kita yang percaya. 14:26. Kita sudah separuh jalan, sekarang kita akan selesaikan 8 yang terakhir. 14:27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat. Nah, takut akan Tuhan adalah apa? Sumber atau pokok kehidupan, bahkan dihindari dari jerat oleh Tuhan. Apa itu jerat? Orang mau mencelakakan kita. Itu namanya apa? Jerat. Sekarang banyak jerat loh. Apa jeratnya di masyarakat? Anak SMP menonton YouTube, bikin bom. Jerat bukan? Kalau dia bikin bom, kemana dia? Ditangkap polisi. Jerat apa lagi? Narkotika apa? Nanti kalau ada polisi datang, ya bisa kasih
pengajaran tentang narkotika. Itu bahaya sekali loh. Orang kalau sudah kena narkotika, wah dia nggak mau belajar, nggak mau kerja. Paham ya? Dan apa jerat yang lain? Game apa? Game. Main game boleh nggak? Boleh, tapi jangan menjadi kecanduan game. Paham ya? 15-16, 1, 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi puas ditambah takut Tuhan itu lebih baik daripada banyak harta tapi tidak takut Tuhan. Yang banyak orang tuh hartanya itu hasil dari korupsi. Ada lihat di TV nggak? Jaksa yang punya banyak emas. Ada lihat? Ada tidak beritanya? Nah, ada yang nganggu-nganggu ya. Kemudian 15:33, mari kita baca. Takut akan Tuhan, ini kata yang penting ya. Didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan lubuk jantung mendahului kehormatan. Jadi ini kalimat A disandingkan dengan kalimat B, saling menguatkan. Nah, ini adalah apa? Pendidikan. Nah, kata yang sekarang kamu mungkin pertama kali membacanya atau mempelajarinya namanya pedagogi. Apa pedagogi? Mendidik anak ya dari kamu remaja-remaji nanti menjadi pemuda-pemudi yang bisa berperang. Yang bisa apa? Iya, berperang, bukan main-main ya. 16:6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ini sama dengan yang sebelumnya, pisah dengan dosa, pisah dengan kejahatan. Apa singkatannya? Picacu, sumbujira, jalinari, husombal. Ya. Hafalkan ya. Apa picacu? Pikiran jahat, cabul, curi, sumbujira, sumpah palsu, bunuh, zina, rakus, jalinari, jahat, licik, nafsu, iri, husombal, hujat, sombong, bebal. Nah, itu rincian dari dosa yang harus kita hindari. Kita harus memisahkan diri dari dosa. Nah, 4 berikutnya. 14:27 Amsal. Takut akan Tuhan adalah pokok kehidupan dan akan dihindarkan dari api neraka. 15:16, takut akan Tuhan membuat hidup kita apa? Puas. Ya, karena rumusnya apa? Apa itu puas? Rumusnya apa puas? Walaupun harta kita sedikit, kita bukan orang kaya, tapi ada takut Tuhan atau percaya Yesus, kita bisa jadi apa? Puas. Ingat ya, ayat yang paling penting tolong catat. Matius pasal 6 ayat 33. Tolong tulis. Matius 6:33. Ya. Hai kamu semua. Ya, kamu semua yang percaya Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kamu perlukan akan Tuhan sediakan. Seperti kalian kan? Disediakan kelas SMP kan? Coba nggak ada kelas, gimana bisa belajar? Betul nggak? Nggak ada TV, mana kita bisa belajar dengan baik seperti ini? Ya, kita semua harus mencari Tuhan dan kebenarannya, baru semua yang kita perlukan Tuhan akan sediakan. Tuhan akan apa? Sediakan. Nah, 11 apa? Takut akan Tuhan adalah pedagogi yang membuat kita berhikmat dan kita bahagia. Pedagogi itu apa? Membuat kamu yang sekarang remaja nanti menjadi pemuda-pemudi yang siap apa? Siap apa? Perang loh. Karena banyak ya musuh-musuh yang tidak mau kita berhasil. Siapa itu musuh yang tidak mau kita berhasil? Namanya iblis dan kawan-kawan. Dia ingin kalian gagal. Bagaimana bisa menang? Kita ikut Yesus. Ikut siapa? Yesus loh. Kamu nggak akan bisa menang kalau tidak ikut Yesus. Kalau kamu jalan sendiri, wah ini kamu akan gampang dikalahkan iblis.
Pasti kalah. Umur kamu berapa? Berapa? 12. Iblis umurnya berapa? Berapa umur iblis? Dan kawan-kawan? 6.000 tahun. Berapa? Bisa lawan nggak? Hah? Nggak bisa. Bagaimana iblis takut apa? Dua hal dia takut. Satu apa? Darah Yesus. Apa? Darah Yesus. Dia takut. Yang kedua apa? Dia takut apa? Firman Tuhan. Takut apa? Iya. Dua hal ya dia takut ya. Apa tuh? Darah Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah disucikan dengan darah Yesus, iblis takut. Yang kedua, kamu harus punya apa? Firman Tuhan. Dia takut ya. Hanya dengan dua hal ya. Darah Yesus dan firman Tuhan. Nah, yang terakhir ya. Pisahkan diri dari dosa. 16:6. Nah, yang terakhir 4 hal. Amsal 22 ayat 4. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Ganjaran atau pahala, kerendahan lubuk jantung, dan takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah ganjaran dari lubuk jantung kita yang rendah. Maka apa ganjarannya? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting loh. Sangat apa? Penting. Kata yang tidak boleh kamu tidak ingat. Karena diulang-ulang di kitab Amsal. Ya, di sini saya ajarkan 16 kali ya pengulangannya. 28:18. Mari kita baca. Berbahagialah orang yang senantiasa atau selalu takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan ya lubuk jantungnya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi takut akan Tuhan adalah apa? Pusat dari kebahagiaan. Jadi kalau kamu mau bahagia, tidak ada jalan lain hanya dengan takut dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. 29:25. Ini yang ke-17. Apa itu? Kita baca sama-sama. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindunginya. Begini loh. Kamu sudah banyak belajar tentang Yesus. Tentang siapa? Yesus. Ya. Kamu sebentar lagi akan punya KTP umur 17. Umur apa? Ya, khususnya untuk anak-anak atau murid atau sekarang siswa yang tidak berasal dari orang tua yang percaya Yesus. Kadang-kadang orang tuanya tidak izinkan dia ke gereja. Padahal baik kan ke gereja kan? Nah, jadi kalau kita ya, takut ya, terus kepada orang tua, nggak berani ke gereja, itu merupakan apa? Apa? Jerat loh. Ya, tapi kalau kamu sudah umurnya nanti ya sudah 17 ke atas, kamu bilang saya mau percaya Yesus, walaupun orang tua saya nggak setuju. Saya sudah dewasa. Silakan, karena sudah punya KTP boleh memilih. Nah, tetapi ini loh, kalau kamu berani percaya pada Tuhan Yesus, akan apa? Mau kena jerat atau mau kena lindung? Penting ini ya, ini untuk kamu nanti mengambil keputusan. Mengambil apa? Ya, karena tidak semua yang belajar di sekolah ini, orang tuanya sudah percaya Yesus. Paham ya? Kita tahu percaya Yesus itu paling bagus. Paling apa? Ada nggak kamu temukan percaya Yesus nggak bagus? Nggak ada. Percaya Yesus disuruh jangan nyontek. Percaya Yesus disuruh jangan bohong. Percaya Yesus disuruh bagaimana? Mengasihi musuh. Mengasihi apa? Nggak ada tuh agama yang mengajarkan mengasihi musuh. Nggak ada. Hanya siapa? Tuhan Yesus tuh. Paling bagus apa? Nggak ada yang lebih baik dari Yesus. Mengasihi apa? Musuh. Nggak egois. Penting loh. Nggak egois tuh bisa menyelamatkan kita. Saya kasih tahu satu kisah nyata. Satu apa? Kisah nyata. Jadi ada seorang bernama Sadhu Sudar Singh. Dia adalah orang India. Dia adalah pelayan Tuhan Yesus. Penginjil, hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan. Jadi pada satu hari, dia sedang berjalan. Di saat musim dingin. Musim apa? Musim dingin.
Jadi waktu dia berjalan, itu salju turun dengan lebat dan dia kedinginan. Dan waktu dia berjalan, di depan dia ada orang yang kuat sekali. Yang jalan terus. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan, orang yang kuat melihat ada orang tergeletak. Yang kuat ini, karena dia tidak percaya Yesus, dia egois, dia tidak mau tolong. Dia tidak apa? Dia lewat saja. Oke? Sadhu Sudarsing, karena dia percaya Yesus, melihat orang yang tergeletak belum mati, bagaimana caranya? Harus tolong nggak? Harus nggak? Yang pertama nggak mau tolong, karena dia tidak percaya Yesus, langsung lewat. Tapi dia lihat, masih bernapas loh, orang ini masih hidup loh. Dia kan bapak, di rumah dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Kalau nggak ditolong gimana? Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, siapa yang cari makan untuk keluarganya? Terus dia tolong. Walaupun dia kalah kuat dengan yang berjalan di depan. Apa yang terjadi? Dia gendong orang ini, dia jalan. Tak lama lagi, di depan, ya karena dia jalan pelan kan, gendong orang kan, yang kuat di depan, itu jatuh. Apa? Jatuh. Dia juga berhenti mau menolong itu. Tapi begitu dia lihat, siapa yang di depan itu? Orang yang tadi kuat tapi tidak mau menolong. Tapi dia periksa, orang itu sudah apa? Mati. Kenapa mati? Kenapa Sadhu Sudarsing yang lemah tak mati? Karena waktu dia menggendongnya orang itu, dia menjadi berkeringat dan panas badan orang itu, saling apa? Mengisi. Sehingga dia dengan orang itu sampai ya di tempat yang aman, dua-duanya tidak mati. Coba kamu bayangkan kalau dia tidak tolong orang itu, dia bisa mati kedinginan. Ingat ya, apa yang bisa menyelamatkan kita? Takut kepada Tuhan. Jangan takut pada diri sendiri, jangan takut pada orang tua. Kalau orang tua kamu sampai melarang kamu percaya Yesus. Itu sama dengan apa? Takut kepada manusia, mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan dilindungi seperti siapa? Sadhu Sudarsing. 1, 2, 3. Sadhu Sudarsing. Namanya apa? Sadhu Sudarsing. 3S. Sadhu Sudarsing. Terakhir. Ini untuk kaum wanita. Amsal 31:30. 1, 2, 3. Kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, ya, termasuk suami. Jadi kalau kamu mau menjadi ya ibu yang baik, harus takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita review. Kita apa? Kita rekap. Yang pertama, pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah pangkal pengetahuan sebagai hadiah dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. 2, ayat 29 pasal 1. Takut akan Tuhan adalah pilihan kehidupan atau tekad kehidupan. Yang ketiga, takut akan Tuhan, Amsal 2 ayat 5, adalah pusaka yang dihadiahkan dari Tuhan supaya kita punya pengertian dan bisa kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, takut akan Tuhan artinya kita pisahkan diri dari dosa, picacu, zumbujira, jalinari, husombal. Markus pasal 7, ini ajaran dari Amsal 8:13. Ya. 4 sudah selesai, sekarang 5, 6, 7, 8. Takut akan Tuhan, Amsal 9, 10 adalah pangkal hikmat dan pengenalan akan Tuhan, bahkan ajarannya. Amsal 10:27, takut akan Tuhan akan membawa apa itu panjang umur, tugas selesai, dan nanti punya hidup yang kekal. Yang ketujuh, takut akan Tuhan adalah panduan perjalanan kehidupan yang jujur sesuai dengan firman Tuhan 14 ayat 2. Yang kedelapan,
14:26, takut akan Tuhan adalah proteksi dari Tuhan akan selalu melindungi kita dan keluarga kita yang mau percaya Yesus. Bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Kita tidak egois seperti siapa? Sadhu Sudarsing. Ya, orang yang kuat lebih kuat daripada dia mati. Kenapa? Karena nggak mau menolong orang. Lanjut. 9. 14:27. Mari kita baca. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah pokok atau sumber kehidupan dan kita dihindarkan dari bahaya api neraka. 15:16. Yang ke-10. Takut akan Tuhan walaupun kita tidak kaya, hidup kita bisa puas. Kalau tidak takut Tuhan, walaupun banyak harta, dia akan khawatir. Amsal 15:16. 11. Takut akan Tuhan adalah pedagogi, pendidikan yang mendatangkan hikmat dan kebahagiaan. Apa itu pedagogi? Pendidikan. Apa itu pendidikan? Anak diajar supaya bisa tumbuh jadi remaja, dari remaja jadi pemuda-pemudi yang siap apa? Berperang loh. Bukan main-main ya, karena begitu banyak musuh yang mau membuat hidup kamu itu gagal. Apa musuhnya? Iblis. Berapa umur iblis? 6.000 tahun. Dia hanya takut apa? Dia nggak takut saya loh. Dia nggak takut. Saya baru berapa tahun? Nggak 100 tahun. Dia 6.000 tahun. Nggak membayangkan. Ya, hebat nggak 6.000 tahun? Dia udah sekolah 6.000 tahun. Nggak membayangkan. Kamu hanya sekolah berapa tahun? TK 2 tahun. SD 6 tahun. Baru 8 tahun. Nggak bisa lawan. Dia hanya takut apa? Darah Yesus dan ya firman Tuhan. Yang tadi kamu pelajari ya. Kalau kamu simpan, dia takut pada kamu. Kalau kamu pakai, kalau kamu apa? Kalau punya nggak pakai ya nggak bisa juga. Sadhu Sudarsing kan dia pakai, ya akhirnya dia selamat. Pedagogi ya, kata baru ya. Pernah dengar nggak kata pedagogi? Ada? Pernah dengar tidak? Queen? Tidak ya, ini kata pedagogi ya. Dari kata ini kita dapat pendidikan. Makanya ada Menteri Pendidikan, Departemen Pendidikan. Nah, 12. Takut akan Tuhan, kita harus pisahkan diri dari kejahatan. 16:6. Apa itu kejahatan? Picacu, Sumbujira, Jalinari, Husombal. Markus pasal 7. 4 yang terakhir. Takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala, kekayaan, kehormatan di mata Tuhan. Ya. Okay. 14. Takut akan Tuhan adalah pusat kebahagiaan. Amsal 28:14. Takut akan Tuhan mendatangkan ganjaran. Amsal 22 ayat 4. Yang ke-15. Amsal 29 ayat 25. Takut akan Tuhan kita dilindungi. Kalau takut manusia, bagaimana? Kita kena jerat. Yang terakhir, keluarga yang bahagia akan bagaimana? Dipuji-puji karena apa? Ibu kita, ibu yang takut kepada Tuhan. Ini penting ya. Mari kita berdoa. Pas ya, 1 jam lebih. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan belajar akan firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan dari siswa-siswi SMP Kristen Kalvari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan takut kepada Engkau, sehingga mereka terdidik bukan hanya secara ilmu pengetahuan, tapi juga firman-Mu. Sehingga mereka bisa menjadi teladan, garam dunia, terang dunia untuk keluarga mereka. Sehingga semua kami bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin.